Sebuah tabir misteri kematian yang sempat menggemparkan warga Kulon Progo akhirnya terungkap. Jasad seorang wanita berinisial DA, berusia 40 tahun, asal Kapanewon Galur, sebelumnya ditemukan mengenaskan di aliran Sungai Ngrowo, Kapanewon Lendah. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, pihak kepolisian akhirnya berhasil membongkar kenyataan pahit di balik peristiwa ini. DA bukan korban kecelakaan, melainkan korban pembunuhan keji yang dilakukan oleh rekannya sendiri, seorang pria berinisial B berusia 28 tahun. Motif di balik aksi nekat ini pun klasik namun berakhir tragis. Perkara utang piutang yang tak kunjung lunas, diperparah oleh pengaruh zat adiktif dan minuman beralkohol yang merenggut akal sehat pelaku. Pertemuan antara korban dan pelaku sebenarnya bermula dari lingkungan kerja yang saling berhadapan. Pelaku, B, merupakan seorang karyawan di sebuah kios pemotongan ayam di daerah Mangiran, Bantul. Sementara korban, DA, bekerja di sebuah kios binatu atau laundry yang tepat berada di seberang tempat B bekerja. Dari kedekatan lokasi inilah, keduanya saling mengenal dalam 3 bulan terakhir. Namun, kedekatan itu berubah menjadi petaka ketika urusan uang mulai masuk di antara mereka. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, Ibtu Subihan Afwan Ardi, korban awalnya meminjam uang sebesar Rp200.000 kepada pelaku. Pinjaman itu terus berulang hingga 6 kali, hingga akumulasi utang korban membengkak menjadi Rp1,2 juta. Sial bagi pelaku, uang yang ia pinjamkan kepada Dea ternyata bukanlah uang pribadinya, melainkan uang milik atasannya, sang pemilik usaha pemotongan ayam. Di bawah tekanan harus mengembalikan uang tersebut, pelaku B kemudian bermaksud menagih utang kepada Dea. Namun, malam itu korban menyatakan dirinya belum sanggup untuk membayar. Situasi semakin memanas dan tak terkendali ketika Dea, bukannya membayar, justru berniat untuk meminjam uang kembali kepada pelaku. Mendengar hal itu, emosi pelaku langsung meledak. Ditambah lagi, sejak pagi harinya, pelaku diketahui sempat mengonsumsi pil koplo dan minuman beralkohol, membuat kendali dirinya hilang sepenuhnya. Pelaku B secara membabi buta menyerang Dea. Ia mencekik korban dari belakang dan melayangkan pukulan keras sebanyak 10 kali ke arah kepala korban. Saat korban jatuh tersungkur dalam posisi tengkurap, kekejaman pelaku tidak berhenti. Ia menjamak rambut korban dengan kuat hingga leher korban tertarik ke belakang. Pelaku sempat keluar kios untuk memeriksa situasi sekitar tempat kerjanya. Di dalam kios, korban Dea yang terluka parah sebenarnya masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, begitu pelaku masuk kembali dan melihat korban mencoba bergerak, pelaku menendangnya dan membenturkan tubuh korban sebanyak 2 kali ke lantai. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban akhirnya tak sadarkan diri hingga mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian. Dalam kondisi panik melihat korban sudah tidak bernyawa, pelaku mencoba menghilangkan jejak. Ia membungkus jasad Dea dengan 2 lapis karung, menaikkannya ke atas keranjang di bagian belakang sepeda motor, lalu membuangnya ke Sungai Ngrowo di wilayah Lendah. Tanpa disadari oleh pelaku, perjalanannya saat membawa jasad korban ternyata sempat rekam oleh kamera pengawas atau CCTV di sepanjang jalan. Jasad korban akhirnya ditemukan oleh warga pada tanggal 24 April sore hari. Meski sempat dibawa ke RSUD Wates dan diotopsi di RS Bayangkara Polda DIY, pihak keluarga korban tidak dapat menerima begitu saja kondisi jenazah Dea yang dipenuhi kejanggalan. Mereka pun resmi melaporkan hal ini ke kepolisian. Kapolres Kulon Progo, AKBP Ridho Hidayat, menyatakan bahwa setelah penyelidikan yang intensif, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku B di kediamannya pada tanggal 26 Mei lalu.